Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi solih-solihaku. Semoga hari ini semuanya sudah murojaah dan tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang tema 4 keluargaku, muatan matematika. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Sebelumnya kita yuk mulai membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Lani dan adik sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Lihatlah ini. Nah, adik-adik, dalam mengukur kita bisa menggunakan beberapa contoh alat ukur yang bisa adik-adik gunakan. Seperti ini menggunakan korek api. Bisa juga nanti anak-anak menggunakan tali yang sudah dipotong-potong. Selain itu, kita bisa lihat alat ukur itu bermacam-macam seperti ini. Nah, kalian dapat mengukur panjang benda. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur panjang tidak baku. Misalnya, mengukur panjang benda dengan anggota badan. Berikut anggota badan yang dapat digunakan untuk mengukur panjang badan. Contohnya, pertama adalah ukuran depa, yaitu anak-anak bisa membentangkan kedua tangan seperti ini. Nah, kalau anak-anak menggunakan ukuran depa ini, otomatis ukuran anak-anak dengan bunda nanti pasti hasilnya akan berbeda. Kemudian bisa juga menggunakan hasta, ini yang disebut hasta. Nah, ini juga seperti itu. Antara tangan anak-anak dan tangan bunda tentu panjangnya akan berbeda, maka hasil ukurannya juga berbeda. Kemudian bisa juga menggunakan jengkal seperti ini. Nah, ini pun nanti otomatis tangan anak-anak dan bunda juga akan berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Selain kita menggunakan anggota tubuh yang ini, kita bisa juga menggunakan anggota tubuh yang lain. Seperti ini, menggunakan telapak kaki. Otomatis telapak kaki kita antara anak-anak dan bunda pasti panjangnya juga berbeda. Ya, bisa juga dengan langkah kaki. Nah, semakin tinggi seseorang, tentunya langkah kakinya akan semakin lebar dibandingkan dengan orang yang lebih pendek. Nah, maka karena ini hasilnya bisa berbeda-beda, untuk itu alat ukur ini disebut dengan alat ukur tidak baku. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Kalau kita lihat, ini ayah paling tinggi, kemudian bunda, kemudian kakak Mutia, ini Udin, kemudian sepeda Udin, dan mobil-mobilan. Semuanya berbeda-beda panjangnya atau tingginya. Sudah, silahkan diamati gambar ini. Oke, kalau sudah, anak-anak bisa mengerjakan soal di bawahnya. Nah, soal ini nanti anak-anak bisa lihat di dalam buku paket. Nanti dibuka di halaman berapa ya tadi ya? Coba Bu Wasfi lihat. Oke, sebentar. Ya, ada di halaman 119. Coba nanti dibuka ya, di halaman 119. Kita lihat soalnya. Soalnya seperti ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak. Nah, ini sudah disediakan jawabannya di sini dalam kotak. Contoh soal 1, ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Tadi ayah Udin berarti lebih apa?
Oh iya, ayah Udin kan paling tinggi tadi, berarti lebih tinggi daripada kakak Udin. Kalau begitu jawabannya kita tulis di sini. Ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Kemudian kakak Udin lebih titik-titik daripada ibu. Nah, kakak Udin lebih apa tadi gambarnya dengan ibu? Ya, betul, lebih pendek. Maka kita tulis di sini. Ya, kemudian Udin titik-titik di keluarga. Udin tadi gambarnya urutannya paling apa? Terpendek. Kemudian ayah Udin titik-titik di keluarganya. Tadi digambar kelihatan ayah Udin bagaimana? Tertinggi. Kemudian sepeda Udin titik-titik daripada mobil mainannya. Bagaimana tadi sepedanya? Lebih panjang. Oke, sudah bisa? Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan berlatih membandingkan berat benda. Coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini yang menunjukkan ini lebih pendek, lebih di bawah daripada yang di atas posisinya. Berarti yang di bawah ini berarti lebih berat. Kalau yang semakin tinggi berarti lebih ringan. Kalau begitu, ini 2 bantal lebih berat daripada 1 guling. Ini bantal, ini guling. Yang lebih berat kita kasih bintang di sini. Paham? Ya, ingat ya, posisinya ini kok semakin turun berarti semakin berat. Ini posisinya kok semakin naik berarti semakin ringan. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini ada sepatu dan sandal. Kita lihat sandal sama sepatu lebih berat di mana? Ya, lebih berat sepatu karena posisinya sepatu lebih ke bawah. Untuk itu sepatu kita kasih tanda bintang. Sekarang kita akan amati ini. Ini ada ember dan alat untuk ngepel. Yang satu alat sapu atau alat untuk ngepel saja. Yang lebih berat mana? Nah, yang lebih berat otomatis adalah gambarnya yang lebih ke bawah, yaitu ember dan alat untuk ngepel. Oke, kita kasih bintang. Berikutnya masih ada soal lagi. Ada 2 ember dan pembersih. Nah, 2 ember posisinya lebih turun. Berarti 2 ember ini lebih berat. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai ke tugas anak-anak. Anak-anak, silahkan nanti mencoba mengerjakan LKS halaman 82 sampai dengan halaman 84. Ini adalah tentang pengukuran tidak baku. Kemudian nanti dilanjutkan pada halaman 95 evaluasi pembelajaran 3. Oke, ini adalah lebih berat atau ringan. Dari Bu Wasi cukup sekian dulu ya penjelasannya. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Tugas anak-anak ini nanti tidak usah dikumpulkan, tapi cukup untuk mengasah keterampilan anak-anak saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.